Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Perasaan selama disupervisi oleh kepala sekolah. Saya merasa senang dan antusias karena dengan supervisi saya bisa melihat kinerja saya sebagai seorang guru terkait dengan bagaimana saya menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, media pembelajaran, penyampaian materi, dan juga bagaimana saya mengelola kelas agar tetap kondusif. Pengalaman saat diobservasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Waktu saya disupervisi, pertama-tama kepala sekolah membagikan jadwal untuk supervisi mengajar dan perangkat pembelajaran. Sebelum supervisi, biasanya kepala sekolah meminta RPP sehari sebelum. Ketika observasi berlangsung, saya mengajar seperti biasa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya buat di RPP. Saat memantau pembelajaran di kelas, kepala sekolah mengambil tempat duduk paling belakang dan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Pasca observasi berakhir, kepala sekolah memanggil saya untuk berdialog tentang proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Kepala sekolah memberikan feedback tentang apa yang harus ditingkatkan, misalnya media pembelajaran ataupun hal lainnya, dan hal-hal yang harus dipertahankan, misalnya metode pembelajaran dan juga hal lain yang sangat cocok untuk kebutuhan peserta didik. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Yang pertama, harus dibuatkan jadwal supervisi agar guru memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, supervisor harus membuat sebuah format penilaian untuk diberikan kepada guru yang ingin dia supervisi agar prosesnya berjalan dengan baik. Yang ketiga, supervisor harus memahami bagaimana pembelajaran yang baik, yaitu berpihak pada murid, interaktif, dan menyenangkan. Yang keempat, supervisor harus aktif memberikan bimbingan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan supervisi. Yang kelima, supervisor harus memiliki kompetensi sebagai coach atau mentor yang mumpuni. Yang keenam, harus adanya refleksi atau feedback setelah supervisi dilaksanakan. Yang terakhir, supervisi harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bahan refleksi atau tindak lanjut. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10? Jika saya seorang kepala sekolah, sehubungan dengan gambaran ideal di atas, saya memilih skala 7 karena saya telah banyak kali disupervisi dan hal itu menambah pengetahuan saya ketika saya melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Tetapi saya masih butuh belajar banyak dari guru senior ataupun kepala sekolah. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang pertama, bimbingan yang berkelanjutan dari kepala sekolah atau pengawas sekolah. Yang kedua, mendalami atau mempelajari teknik supervisi. Yang ketiga, memahami tiap komponen instrumen penilaian. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapannya adalah menguasai materi modul ini dan dapat menerapkannya dalam berbagi praktik baik di sekolah. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan yang ada dalam modul ini? Kegiatan, saya berharap ada kegiatan atau pelatihan berbagi praktik baik tentang bagaimana penerapan coaching. Yang berikut materinya harus berkaitan erat dengan proses coaching dan materinya harus bervariasi, bisa berupa video-video berbagi praktik baik. Yang terakhir, manfaat, memberikan wawasan baru bagi saya untuk memberikan perubahan-perubahan positif bagi murid saya maupun rekan sejawat.
Terima kasih dan salam hebat untuk kita semua.